Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang siap hidup sendirian? Tidak ada teman, tidak ada tetangga, tidak ada siapa-siapa. Kita yakin tidak ada di antara kita yang bisa dan sanggup untuk hidup sendirian. Pasti kita hidup bertetangga. Pasti kita hidup di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Maka Islam telah memberikan kepada kita norma-norma, pelajaran-pelajaran di dalam kita hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan modern sekarang ini, di perkotaan, hampir kita hadapi manusia itu hidup nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ketika ditanya siapa nama tetangga di sampingnya, dia mengatakan, saya tidak tahu. Saya datang kerja, kemudian saya berangkat, pergi pagi, pulang petang. Tidak pernah berkenalan dengan tetangga, dan tidak pernah berbicara dan berbaur dengan tetangga. Kehidupan yang seperti ini sebenarnya adalah azab. Di tengah keramaian orang hidup sendirian, sangat sulit untuk hidup seperti itu. Islam sangat mewasiatkan hidup bertetangga dan menekankan untuk berbuat baik dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه. Jibril selalu mengingatkanku, mewasiatkanku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lain. Begitu pentingnya hubungan tetangga dengan tetangga. Sehingga Rasulullah SAW memberikan indikasi keimanan. Tidak beriman seseorang jika tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu wa man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang tetangganya tidak selamat, tidak aman dari gangguannya. Gangguan dari gunjing. Gangguan keamanan. Gangguan yang lain. Ada di antara tetangga yang kita melihat bahwa sengaja dia membuangkan sampah yang ada di halamannya kepada tetangga lain. Itu adalah bawaan. Gangguan. Atau tetangga menggunjingi tetangga yang lain. Hasad, dengki. Kemudian memunculkan permusuhan. Dan itu juga adalah gangguan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga
hendaklah kita muliakan. Tetangga, hendaklah kita bantu. Sampai Nabi SAW mewasiatkan kepada Abi Dzar. Kata Nabi SAW, "Idza tabakht, fa'akthir maraqah." Jika kamu memasak, banyakkanlah kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Subhanallah. Jika kita membuat makanan, jangan lupa tetangga kita. Kita beri walaupun barang sedikit. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertolongan kita mesti memberikan pertolongan karena itu adalah hak tetangga. Jangan sampai kita tidak mau untuk membantu. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita seperti membangun rumah misalkan, dalam kondisi di mana tanah sempit, rumah rapat, maka di sini diperlukan sedikit belapang dada dengan tetangga. Tapi aneh, ada tetangga yang tidak mau sedikit pun dindingnya disentuh oleh tetangga lain. Sementara Rasulullah SAW mengingatkan dan melarang, janganlah tetangga menghalangi tetangga yang lain untuk meletakkan kayu di dindingnya. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, kenapa aku melihat kalian itu berpaling dari sabda Rasulullah SAW? Ada di antara mereka yang tidak mau kayu diletakkan di dinding tetangga. Ini kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak tetangga. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu." Dalam riwayat yang lain, fal yuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ihsan adalah melakukan satu perbuatan yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga, ada tetangga dan dia adalah karib kerabat kita. Kemudian dia adalah muslim, maka dia memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak saudara. Ada tetangga, dia adalah orang jauh dari kerabat kita, tapi dia adalah seorang muslim, maka dia memiliki 2 hak. Hak tetangga dan hak sesama muslim. Ada tetangga adalah tetangga orang kafir, non-muslim, maka haknya adalah hak tetangga. Coba kita lihat Rasulullah SAW memuliakan tetangganya. Ketika itu tetangganya adalah orang Yahudi. Ketika anak orang Yahudi yang tetangganya itu sakit, beliau kunjungi, beliau datangi. Hak tetangga. Subhanallah. Sangat indah akhlak Rasulullah SAW. Sangat indah akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya tetangga kita non-muslim, jika dia sakit, kita datang. Rasulullah SAW mendatanginya, membesuknya, dan menawarkan Islam kepadanya. Sehingga anak tadi ketika ditawarkan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, dia melihat kepada bapaknya. Apa kata bapaknya? Ati' Aba Qasim.
taatilah Aba Qasim, yakni Rasulullah SAW. Yang akhirnya dia masuk Islam, dan Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak tetangga adalah kita jaga. Jangan sempat kita mengganggu tetangga kita. Jangan sempat kita menyakiti tetangga kita. Tapi hendaklah kita muliakan, kita hormati, kita jaga, kita berbuat baik kepadanya. Apalagi tetangga itu memiliki hak-hak yang lain, seperti hak karib kerabat dan hak seiman. Mudah-mudahan saya dan Anda sama-sama kita menjaga tetangga kita, menjauhkan tetangga kita dari gangguan kita, sehingga kita termasuk orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.